Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Nabila Putri Khairunisa dengan NIM 55522200164, mahasiswa jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas salah satu materi yang terdapat pada buku Scott dengan judul Teori Akuntansi yang tentang the efficient contracting approach to decision usefulness. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak videonya. Sebelumnya perkenalan dulu, jadi kontrak yang efisien itu merupakan komponen penting dalam tata kelola perusahaan yang efisien. Memang, sebuah perusahaan dapat didefinisikan secara luas oleh kontrak yang dimilikinya. Untuk menerapkan tata kelola perusahaan, kontrak ini harus efisien. Artinya apa? Mereka harus secara optimal menyeimbangkan tunjangan dan biaya kontrak. Pada akhirnya, tujuan dari teori ini adalah untuk memahami dan memprediksi pilihan kebijakan akuntansi manajerial dalam situasi yang berbeda dan di berbagai perusahaan, dan bagaimana sih akuntansi keuangan dapat berkontribusi terhadap efisiensi kontrak. Jadi, apa sih teori kontrak yang efisien? Jadi, teori kontrak yang efisien itu mengasumsikan para manajer atau investor. Akibatnya, manajer itu tidak dapat diasumsikan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dan yang lebih umum bertindak demi kepentingan terbaik investor. Sebaliknya, mereka akan melakukannya hanya jika mereka menganggap perilaku seperti itu menjadi kepentingan mereka sendiri. Akibatnya, kepentingan para manajer, kreditur, pemegang saham itu saling bertentangan. Studi teori kontrak yang efisien, bagaimana konflik ini diselesaikan. Secara khusus, ini memprediksi bagaimana manajer akan bereaksi terhadap standar akuntansi yang baru. Ini membantu kita untuk memahami mengapa manajer sering menolak standar baru, dan melalui pemahaman yang lebih baik, ini memungkinkan kita untuk menghargai bagaimana perancangan kontrak yang efisien dapat membantu menyelaraskan kepentingan manajer dengan kreditur dan pemegang saham. Selanjutnya itu ada sumber permintaan kontrak yang efisien untuk informasi akuntansi keuangan. Yang pertama ada pemberi pinjaman, jadi manajemen yang memiliki informasi terbaik tentang keadaan perusahaan, dan yang kedua itu pemegang saham. Jadi sumber permintaan kebijakan akuntansi yang efisien juga timbul dari pemegang saham untuk melindungi diri dari eksploitasi oleh manajemen. Nah, juga peran laporan keuangan membantu mencegah manajer untuk melebih-lebihkan informasi internal mereka sepanjang tahun yang dapat mengakibatkan valuasi harga saham oleh pasar. Namun karena manajer diminta untuk bertindak sesuai kepentingan mereka sendiri, dan karena asimetri informasi mencegah pemegang saham untuk secara langsung mengamati upaya manajer dalam menjalankan perusahaan, para manajer mungkin akan mengelak usaha dan menutup-nutupi overstatement dan menurunkan keuntungan melalui perilaku oportunistik seperti overvaluation aset dan pengelolaan laba ke atas. Selanjutnya yaitu kebijakan akuntansi untuk kontrak yang efisien. Jadi yang pertama itu ada keandalan. Asymmetris payoff menggeser relevansi pemberi pinjaman. Jadi melakukan trade-off terhadap perhatian yang lebih besar terhadap keandalan relatif terhadap investor ekuitas. Artinya apa? Karena pemberi pinjaman tidak secara langsung berbagi dalam kenaikan nilai perusahaan, mereka kurang tertarik pada informasi berorientasi masa depan baru yang bagus, seperti kenaikan nilai wajar yang belum direalisasi. Namun, mereka sangat tertarik dengan berita buruk yang menjadi informasi masa depan, karena ini mungkin mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut sedang mengalami tekanan keuangan. Dengan demikian, mereka menuntut informasi laporan keuangan yang andal untuk melindungi dari kebijakan akuntansi manajerial oportunistik yang menyembunyikan penurunan nilai dan melebih-lebihkan kinerja perusahaan. Kinerja yang terlalu tinggi mengurangi perlindungan yang diberikan oleh perjanjian utang. Lalu, agar dapat diandalkan, informasi akuntansi untuk kontrak yang efisien harus didasarkan pada transaksi pasar yang terrealisasi dan dapat diversifikasi oleh pihak ketiga. Yang selanjutnya ada konservatisme. Asymmetris payoff juga menciptakan permintaan untuk
konservatisme bersyarat, yaitu untuk tes penurunan nilai. Permintaan peminjam untuk informasi tentang kerugian yang belum direalisasi lebih besar daripada permintaan mereka untuk informasi mengenai keuntungan yang belum direalisasi. Karena keuntungan yang belum direalisasi diyakini kurang bermanfaat daripada kerugian yang belum direalisasi dalam memprediksi tekanan keuangan. Selanjutnya yaitu kegiatan kontrak. Kontrak menurut sifatnya bisa sulit untuk berubah. Dengan kata lain, kontrak bersifat kaku. Juga banyak kontrak seperti kontrak hutang jangka panjang. Jika kontrak jangka panjang bergantung pada variabel akuntansi, kemungkinan standar akuntansi akan berubah selama masa kontrak. Perubahan tersebut dapat berdampak negatif terhadap nilai perjanjian, meningkatkan kemungkinan pelanggaran. Misalnya, standar baru untuk pengakuan pendapatan atau pengenalan awal atas kerugian kredit dapat mengurangi laba yang dilaporkan dan karenanya meningkatkan risiko utang ekuitas dan mengurangi rasio bunga yang diperoleh dari obligasi. Dengan adanya kekakuan kontrak, firma berhadapan dengan badan hukum dalam menghadapi trade-off, kumpulan kebijakan akuntansi yang optimal untuk perusahaan disebut sebagai kompromi. Di satu sisi, dengan ketat mengatur kebijakan akuntansi sebelumnya akan meminimalkan kebijakan akuntansi oportunistik yang dipilih oleh para manajer, namun menimbulkan biaya karena kurangnya standar akuntan yang mempengaruhi ekuitas dan menimbulkan kompensasi utang. Di sisi lain, memungkinkan manajer untuk memilih kebijakan akuntansi yang disusun oleh Dewan untuk mengurangi biaya kekakuan kontrak, tapi justru mengungkapkan perusahaan terhadap biaya perilaku manajer oportunistik. Selanjutnya yaitu opsi saham karyawan. Saat ini karyawan memeriksa suatu area di mana perhatian manajemen tentang kebijakan akuntansi jelas terlihat. Ini adalah akuntansi untuk opsi saham yang dikeluarkan untuk manajemen. Dalam beberapa kasus kepada karyawan, mereka diberikan hak untuk membeli saham perusahaan selama beberapa periode. Kami akan mengacu pada opsi ini sebagai ESO. Jadi sampai tahun 2005, akuntansi untuk ESO di Amerika Serikat dan di tempat lain didasarkan pada pendapat umum Dewan Prinsip Akuntansi tahun 1972. Standar ini mengharuskan perusahaan menerbitkan ESO tetap untuk mencatat beban yang sama dengan selisih antara nilai pasar saham pada tanggal pendapatan yang diberikan kepada karyawan dan pelaksanaan atau pemogokan dan harga opsi. Perbedaan ini disebut nilai intrinsik dari pendapatan. Selanjutnya itu pembahasan dan ringkasan biaya ESO. Jadi mengapa manajemen keberatan dengan beban ESO? Apakah mereka benar-benar percaya bahwa hasilnya akan menurunkan harga saham, biaya modal yang lebih tinggi, kekurangan bakat manajerial dan manajer, dan motivasi kerja yang tidak memadai seperti yang mereka klaim? Salah satu kemungkinan yang bisa menjelaskan kepercayaan ini adalah manajemen tidak menerima efisiensi pasar sekuritas. Percaya bahwa investor akan bereaksi negatif terhadap penurunan laba yang dilaporkan terlepas dari alasannya. Kemungkinan lain terlepas dari kontrak, penghasilan yang dilaporkan rendah akan meningkatkan kemungkinan pelanggaran perjanjian utang. Selain itu, kompensasi manajemen bisa turun sepanjang kontrak. Kompensasi tergantung pada laba yang dilaporkan. Sumber tambahan mengurangi kompensasi akan timbul karena penurunan penggunaan ESO oleh perusahaan dalam kontrak kompensasi. Hal ini akan mengurangi kemampuan seorang manajer untuk meningkatkan nilai ESO melalui tindakan oportunistik yang dijelaskan di atas seperti pompa dan dam waktu akhir dan lain-lain. Dalam retrospeksi, nampaknya kontrak kompensasi tidak terlalu efisien karena hal tersebut menyebabkan taktik semacam itu. Kurangnya efisiensi ini juga ditimbulkan oleh bencana pelemahan pasar Enron, di mana seperti yang disebutkan kecurigaan muncul bahwa penerapan manajemen terhadap taktik berisiko dan bahkan ilegal untuk melaporkan pendapatan tinggi didorong oleh keinginan untuk meningkatkan nilai-nilai ESO pada hal ini. Kita akan membahas beberapa perubahan dalam praktik kompensasi manajer yang muncul dalam upaya meningkatkan efisiensi kontrak. Untuk itu saat ini hal yang terpenting untuk disadari adalah bahwa teori kontrak yang efisien memberikan penjelasan mengapa pilihan kebijakan akuntansi penting bagi manajer. Selanjutnya yaitu efisiensi yang mempengaruhi dan peluang dalam kontrak.
Penelitian yang dilakukan Mian dan Smith tahun 1990 memberikan sebuah studi tentang kontrak yang efisien. Mereka memeriksa pilihan kebijakan akuntansi apakah mengkonsolidasikan anak perusahaan. Mereka berpendapat bahwa makin besar saling ketergantungan antara induk dan anak perusahaan makin efisien untuk mempersiapkan laporan keuangan konsolidasi. Alasannya makin besar saling ketergantungan makin diharapkan untuk mengevaluasi hasil gabungan operasi induk dan anak perusahaan. Laporan keuangan konsolidasian merupakan dasar evaluasi bersama. Selain itu lebih efisien untuk memantau kinerja manajer dengan menggunakan ukuran kinerja berbasis laporan keuangan konsolidasian daripada ukuran kinerja yang didasarkan pada induk dan anak perusahaan yang terpisah. Makin besar kemungkinan induk perusahaan mempersiapkan laporan konsolidasi untuk memantau kinerja manajer, lebih murah untuk juga menyiapkan laporan konsolidasi untuk pelaporan eksternal. Mian dan Smith mengemukakan bukti empiris yang konsisten dengan prediksi ini. Lalu ada Deco tahun 1994 menyelidiki apakah manajer menggunakan accrual secara oportunis atau efisien. Dia berargumen bahwa jika accrual sebagian besar merupakan hasil manipulasi oportunistik atas laba yang dilaporkan, pasar akan menolaknya untuk mendukung arus kas dan arus kas lebih tinggi terkait dengan tingkat pengembalian saham daripada laba bersih. Selanjutnya yaitu kontrak implisit. Jadi profitabilitas yang konsisten terutama jika disertai dengan lingkungan informasi yang transparan menciptakan kepercayaan dari pelanggan, pemasok, dan investor yang memberi penghargaan kepada perusahaan dengan harga produk yang lebih tinggi, persyaratan pembelian yang lebih baik, dan biaya utang dan modal ekuitas yang lebih rendah daripada yang akan mereka berikan kepada perusahaan dengan pelaporan ekuitas dan dengan pelaporan kualitas yang rendah. Hubungan kepercayaan semacam itu disebut sebagai kontrak implisit. Investigasi awal terhadap kontrak implisit dilakukan oleh Bowen, Ducharme, dan Shores. Mereka berpendapat bahwa reputasi perusahaan dapat didukung oleh keuntungan yang dilaporkan tinggi yang meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan bahwa manajer akan terus memenuhi kewajiban kontrak. Misalnya, mereka memperkirakan bahwa perusahaan dengan biaya penjualan dan wesel bayar yang relatif tinggi akan lebih cenderung memilih inventaris FIFO dan kebijakan akuntansi amortisasi garis lurus dari LIFO dan kebijakan amortisasi yang dipercepat. FIFO dan amortisasi garis lurus dianggap sebagai peningkatan pendapatan karena mereka cenderung menghasilkan laba yang dilaporkan lebih tinggi dari waktu ke waktu daripada LIFO dan rekan amortisasi yang dipercepat. Selanjutnya yaitu ada a single period non-cooperative game. Di inti dari interaksi ini adalah bahwa investor prihatin dengan keuntungan informasi manajer. Manajer dapat memanfaatkan keuntungan ini dengan tidak mengungkapkan semua informasi yang diinginkan investor. Investor melihat laporan keuangan perusahaan untuk mengurangi sumber asimetri informasi ini. Namun manajer dapat bersikap oportunis dengan misalnya menghilangkan kewajiban tertentu dari neraca, memilih kebijakan akuntansi sehingga dapat mengelola laba yang dilaporkan, atau mencatat aktual diskresioner yang berlebihan. Investor menyadari kemungkinan ini akan memperhitungkannya saat membuat keputusan investasi. Manajer pada gilirannya akan menyadari kemungkinan reaksi investor saat menyiapkan laporan keuangan. Teori permainan koperasi menyediakan kerangka kerja formal untuk mempelajari situasi konflik ini dan untuk memprediksi keputusan yang akan dibuat oleh para pihak. Selanjutnya ada a trust-based multi-period game atau permainan multi-periode berbasis kepercayaan. Ingat dari bagian sebelumnya bahwa jika permainan satu periode diulang untuk jumlah periode yang tidak terbatas, yaitu infinite horizon, solusi kooperatif dapat dicapai. Jika permainan diulang untuk periode-periode yang diketahui dan terbatas, strategi pemicu juga dapat mencapai solusi kooperatif jika penalti yang cukup dapat dipercaya diterapkan untuk penyimpangan dari solusi kooperatif. Dia akan mengalihkan strategi pada saat permainan berikutnya dimainkan. Selanjutnya di sini ada ringkasan dari persetujuan implisit, yaitu teori permainan non-kooperatif memungkinkan kita untuk memodelkan situasi konflik yang sering terjadi di antara berbagai konstituensi pengguna laporan keuangan. Bahkan model permainan teori yang sangat sederhana menunjukkan bahwa badan
penetapan standar akuntansi yang gagal mempertimbangkan kepentingan semua konstituensi yang dipengaruhi oleh pilihan kebijakan akuntansi adalah dalam bahaya membuat rekomendasi kebijakan yang sulit diterapkan. Selanjutnya ada ringkasan kontrak yang efisien. Jadi di sini ada pertanyaan, apakah kerangka tersebut memberikan pengakuan yang lebih besar terhadap kebenaran, seperti pemidakannya dari karakteristik laporan keuangan yang meningkat ke komponen penyajian yang jujur? Seperti yang dikatakan O'Brien, ini akan memperkuat peranan keandalan dalam kerangka kerja, sehingga mengurangi kekhawatiran investor bahwa manajer dapat secara oportunis mengelola laba sehingga tidak melanggar ketentuan utang dan untuk meningkatkan reputasi kompensasi mereka. Yang kedua ada sampai sejauh mana laporan keuangan memberikan sistem peringatan dini untuk memperingatkan debt holders terhadap kemungkinan tekanan keuangan perusahaan. Konservatisme bersyarat menyediakan sistem peringatan dini dengan mengungkapkan kerugian yang belum direalisasi. Dalam keadilan, standar akuntansi mengungkapkan banyak kerugian yang belum direalisasi melalui uji penurunan nilai. Namun motivasinya mungkin karena kekhawatiran tentang pertanggungjawaban hukum dan bukan diterimanya teori kontrak. Penelitian empiris telah melaporkan bukti perilaku manajer kontrak dan oportunistik yang efisien. Meskipun penting bagi akuntan untuk menyadari kemungkinan oportunisme manajer, bukti kontrak yang efisien menunjukkan bahwa adalah mungkin untuk menyelaraskan kepentingan manajer dengan investor. Pada kali ini cukup sekian untuk penjelasannya. Selanjutnya ada PSAK terkait, yaitu yang pertama ada PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan, PSAK 25 kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan, PSAK 26 ada biaya pinjaman, PSAK 50 ada instrumen keuangan mengenai penyajian, dan PSAK 72 pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Selanjutnya saya juga mencantumkan jurnal internasional yang berjudul Employee Share Ownership and Organizational Performance, A Tentative Opening of the Black Box. Makalah ini berkontribusi pada perdebatan akademis tentang ESO dan kinerja dalam beberapa cara. Dalam banyak hal, temuan ini menambah bobot skeptisisme yang disuarakan oleh Tom Redman tentang kekuatan kepemilikan saham untuk meningkatkan kinerja organisasi yang tinggi, baik dalam haknya sendiri atau dalam kombinasi dengan praktik SDM lainnya. Terutama makalah ini menantang kebijaksanaan konvensional bahwa skema ESO berdampak pada kinerja dengan bertindak sebagai alat retensi yang efektif dan membuatnya lebih menguntungkan bagi karyawan untuk tetap bersama perusahaan. Lalu referensinya tentunya dari buku Scott dan dari jurnal tadi yang ditulis oleh Whitfield, Pendleton, Sengupta, dan Huxley. Cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.